Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ika pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita hari ini, seperti yang sudah Bu Ika beritahu dari kemarin, bahwa kita hari ini belajar selama 2 jam. Ibu harap kalian semua sudah siap dengan HP kalian, karena semua full pelajaran kita hari ini menggunakan HP. Kemudian tadi Bu Ika sudah lihat untuk absensi, sepertinya kalian semua sudah on di depan HP kalian, karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Untuk kompetensi dasar yang ada pada sistem pencernaan pada manusia ini, yang pertama, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi untuk sistem pencernaan pada manusia, yang pertama, mengidentifikasi organ-organ dan peranannya pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi peran enzim pada organ pencernaan manusia. Yang ketiga, membuat laporan hasil penyelidikan pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ dan peranannya pada pencernaan makanan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran enzim pada pencernaan makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan mandiri, peserta didik mampu melakukan penyelidikan pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut dengan benar. Organ pencernaan pada manusia terdiri atas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama itu adalah organ pencernaan yang dimulai dari mulut sampai anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan itu adalah organ pencernaan selain organ pencernaan utama, tetapi ada kaitannya dengan pencernaan pada manusia. Untuk organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan terdiri dari lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Untuk proses pencernaan pada manusia terdiri atas 2 macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu adalah pemecahan atau penghancuran makanan secara fisik. Contoh, saat gigi kita memotong ataupun mengunyah makanan, itu termasuk pencernaan mekanik. Kemudian lidah serta otot-otot lambung dan usus yang mencampur makanan dengan enzim. Gerak peristaltik yang mendorong makanan dari kerongkongan sampai ke usus. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi, itu adalah proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan bantuan getah pencernaan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Untuk enzim yang terdapat pada organ pencernaan, di sini dijabarkan ada 4 organ yang ada enzimnya. Yang pertama, dimulai dari organ mulut.
Di dalam mulut itu terdapat enzim yang namanya petialin. Enzim petialin ini mengubah amilum menjadi gula maltosa. Untuk organ pencernaan yang kedua ada lambung. Di dalam lambung itu ada 3 macam enzim. Kalau disingkat disebut PRA. P-nya itu adalah pepsin, R-nya itu adalah renin, sedangkan A-nya adalah asam HCl. Untuk enzim yang pertama yaitu enzim pepsin, itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, ini fungsinya untuk menggumpalkan protein susu. Sedangkan yang ketiga, asam HCl, ini fungsinya ada 4. Yang pertama, membunuh mikroba patogen yang masuk bersama makanan ke dalam lambung. Yang kedua, mengaktifkan kerja enzim, yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga, merangsang membuka dan menutupnya katup pada bagian pilorus yang berhubungan dengan duodenum. Dan yang terakhir, merangsang pengeluaran getah usus. Untuk organ yang ketiga, yaitu pankreas, di dalam pankreas ada 3 macam enzim, kalau disingkat TAL. T-nya itu adalah tripsin, A-nya itu adalah amilase, dan L-nya adalah lipase. Enzim yang pertama yaitu tripsin, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim yang kedua namanya amilase atau biasa disebut amilopepsin atau amilase pankreas, fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim yang ketiga yaitu enzim lipase atau steapsin, ini fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim yang terdapat pada usus itu ada enzim peptidase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, enzim disakarase, lipase usus, erepsinogen, dan enterokinase. Sedangkan untuk link modul pencernaan pada manusia, ini Ibu sudah cantumkan pada PowerPoint Ibu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link dari modul pencernaan pada manusia ini. Karena untuk PowerPoint-nya memang Ibu bikin sederhana, tujuannya biar kalian dapat membaca modul yang sudah Ibu kasih linknya. Cuek, apalagi kan mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku